Pada setiap tanggal 6 Desember hari Saint Nicholas, dirayakan di banyak negara di Eropa. Perayaan ini untuk mengenang kisah-kisah kebaikan dan kemurahan hati Santo Nicholas. Kisah ini berawal dari Belanda, menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Jerman, Belgia dan Polandia. Di Belanda, orang-orang mengenal Saint Nicholas atau Santo Nicholas dengan sebutan Sinterklaas. Santo Nicholas digambarkan sebagai tokoh yang datang dengan menunggang kuda di hari pestanya, mengenakan jubah merah uskup, dan ditemani oleh Black Peter atau Zwarte Piet, yang digambarkan orang berkulit hitam, yang membantunya membagi-bagikan permen, hadiah kepada anak-anak yang baik, atau gumpalan batu bara, kentang, atau mungkin sesuatu yang buruk. Masyarakat Belanda merayakan hari Saint Nicholas pada malam tanggal 5 Desember. Mereka berbagi permen, coklat, dan hadiah kecil kepada anak-anak. Masyarakat Belanda yang beremigrasi membawa tradisi serupa sampai ke New York, Amerika Serikat. Yang populer dengan sebutan Santa Claus atau Sinterklaas, oleh mereka yang mayoritas berbahasa Inggris. Legendanya tentang seorang lelaki tua yang baik hati, disatukan dengan cerita rakyat Nordik kuno, tentang seorang penyihir yang menghukum anak-anak nakal, dan memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik. Gambar Santa Claus yang dihasilkan di Amerika Serikat mengkristal pada abad ke-19, dan sejak itu ia tetap menjadi pelindung festival pemberian hadiah Natal. Meski hadir pada momentum yang sama, Sinterklaas dan Santa Claus memiliki perbedaan, jika dirunut dari sejarah dan perkembangannya. Sederhananya, Sinterklaas, kisahnya berasal dari daratan Eropa, merupakan pewujudan Saint Nicholas, seorang santo yang merupakan tokoh real, berasal dari Turki, penolong dan pelindung anak-anak, serta dihormati sejak berabad-abad silam. Tokoh ini berkaitan hari besar yang dirayakan setiap tanggal 6 Desember. Sementara itu Santa Claus, merupakan karakter campuran antara Sinterklaas, Saint Nicholas dan Father Christmas, yang berkembang di Inggris. Karakter ini kemudian menjadi populer di berbagai penjuru dunia. Adapun hari besar bagi Santa Claus adalah saat malam Natal atau tanggal 24 Desember. Sinterklaas umumnya digambarkan sebagai pria gemuk, periang, berjanggut putih, sering berkacamata, mengenakan mantel merah dengan kerah dan manset bulu putih, celana panjang merah dengan manset bulu putih, topi merah berhias bulu putih, ikat pinggang dan sepatu bot kulit hitam, membawa tas penuh hadiah untuk anak-anak. Naik kereta luncur yang ditarik 8 rusa kutub, dan turun di cerobong asap, dengan nada tertawa yang khas. Tapi siapa yang menjadi idola dari semua ini? Ternyata sosok Sinterklaas atau Santa Claus, yang kini identik dengan perayaan Natal, berasal dari mitos yang berkembang di berbagai belahan dunia. Namun sosok ini adalah tokoh yang diilhami dari kisah di tokoh besar di kehidupan nyata, yakni Saint Nicholas. Dan mari kita ikuti kisah keajaiban dari Santo Nicholas, orang suci yang merupakan tokoh nyata, yang menginspirasi kisah Sinterklaas ini. Santo Nicholas dari Myra atau Nicholas dari Bari, lahir pada tanggal 15 Maret tahun 270 di Patara, Lycia, sebuah kota pelabuhan di Laut Mediterania, wilayah Asia Tengah, yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang kini menjadi bagian dari Turki. Ayahnya bernama Epifanius dan ibunya bernama Johanna. Dia dibesarkan dengan pendidikan yang sangat baik, oleh orang tuanya penganut Kristen yang saleh dan sangat taat. Nicholas mengikuti jejak mereka. Anak itu, di bawah bimbingan gereja, yang mencerahkan pikirannya,
dan mendorong kehausannya akan agama yang tulus dan benar. Nikolas adalah putra satu-satunya dari Epifanius dan Johanna, seorang pedagang yang sangat kaya pada masa itu, di bawah kekaisaran Romawi. Kedua orang tuanya meninggal secara tragis selama epidemi ketika dia masih sangat muda. Mereka meninggalkannya warisan kekayaan berlimpah. Kemudian Nikolas dibesarkan oleh pamannya Uskup Patara. Dengan warisan berlimpah, dia menggunakan kekayaannya tersebut untuk membantu orang miskin dan orang sakit. Sebagai seorang penganut Kristen yang taat, ia kemudian menjabat sebagai uskup di Myra, sebuah kota yang sekarang disebut Demre. Ketika Nikolas masih muda, ia melakukan ziarah ke Tanah Suci, ke Palestina dan Mesir. Setelah mengunjungi Tanah Suci, Nikolas kembali ke Myra. Nikolas dipilih menjadi uskup Myra, menggantikan pamannya yang baru saja meninggal, dengan cara berikut. Para imam gereja di kota itu membuat kesepakatan, bahwa barang siapa imam yang pertama, yang memasuki gereja pagi itu, dialah yang diangkat menjadi uskup pengganti. Ternyata pagi itu Nikolaslah yang datang ke gereja untuk berdoa, dan karena itu, ia diangkat sebagai uskup baru pengganti pamannya. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika menjabat sebagai uskup Myra, Uskup Nikolas pernah dipenjara dan disiksa, lantaran menentang Great Persecution yang diberlakukan pada tahun 303 Masehi. Kala itu banyak Alkitab dibakar, dan pemuka agama dipaksa meninggalkan Kristen, untuk kembali kepada ajaran lama Romawi. Jika tidak menurut mereka akan dipersekusi, dan bahkan dieksekusi. Ini terjadi selama masa penganiayaan di awal abad keempat dan karena Nikolas adalah imam, kepala orang-orang Kristen di kota ini, dan memberitakan kebenaran iman dengan kebebasan suci, maka Nikolas ditangkap oleh para hakim, disiksa, kemudian dirantai dan dijebloskan ke penjara bersama banyak orang Kristen lainnya. Ia diasingkan dan dijebloskan ke penjara selama 5 tahun, oleh Kekaisaran Romawi, pada zaman Kaisar Diokletianus. Tetapi ketika Konstantinus yang Agung, yang dipilih oleh Tuhan mengambil alih mahkota Kekaisaran Romawi, para tahanan pun dibebaskan, termasuk juga Nikolas, dan ketika dibebaskan dia kembali ke Myra. Santo Methodius menegaskan bahwa, berkat ajaran Santo Nikolaslah, kota metropolitan Myra sendiri tidak tersentuh oleh kotoran bidah Arian, yang dengan tegas ditolaknya sebagai racun, yang menyebabkan kematian. Selain keras melawan Arianisme, demikian juga melawan paganisme, Santo Nikolas tidak kenal lelah, dan sering mengambil tindakan keras, terhadap sesuatu yang salah. Dia menghancurkan kuil-kuil, di antaranya kuil Artemis, dan mengusir roh-roh jahat. Iblis lari melolong ketakutan di hadapannya. Dia adalah penjaga bangsanya, penegak keadilan dan penolong dalam urusan duniawi lainnya. Dan ini kisah, tentang Kaisar Konstantinus, yang mengirim 3 jenderalnya yang paling dipercayanya, bernama Ursos, Nepotianos, dan Herpilion, untuk memadamkan pemberontakan di Frigia. Namun, badai memaksa mereka untuk berlindung di Myra. Tanpa sepengetahuan para jenderal, yang berada di pelabuhan, tentara mereka lebih jauh ke pedalaman bertempur dengan pedagang lokal, dan terlibat dalam penjarahan dan penghancuran. Nikolas menghadap para jenderal, karena membiarkan tentara mereka berperilaku buruk, dan para jenderal pun bertindak dan mengakhiri penjarahan. Segera setelah para prajurit kembali ke kapal mereka, Nikolas mendengar kabar tentang 3 orang tak bersalah, dijatuhi hukuman mati oleh Gubernur Eustatius,
tapi digagalkan 3 jenderal, mereka membantunya menghentikan eksekusinya. Eustatius berusaha melarikan diri dengan kudanya, tetapi Nikolas menghentikan kudanya, dan menghukumnya karena korupsi. Akhirnya Eustatius, di bawah ancaman akan dilaporkan langsung kepada Kaisar, bertobat dari cara-caranya yang busuk. Setelah itu, para jenderal berhasil mengakhiri pemberontakan dan dipromosikan oleh Konstantinus ke status yang lebih tinggi. Namun, musuh-musuh para jenderal memfitnah mereka kepada Konsul Ablabius, mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak benar-benar menghentikan pemberontakan, tetapi malah mendorong tentara mereka sendiri untuk bergabung. Musuh-musuh para jenderal juga menyuap Ablabius dan dia memenjarakan ketiga jenderal itu. Nikolas menampakkan diri kepada Konstantinus dan Ablabius dalam mimpi, memberi tahu Konstantinus tentang kebenarannya, dan menakut-nakuti Ablabius dengan ancaman neraka. Akhirnya ketiga jenderal itu pun dibebaskan. Ketika para pejabat itu mendengar kisah ini, mereka sadar akan teladan yang telah mereka saksikan, tentang kasih keadilan yang kuat dari Uskup Mira, dan mereka pun berdoa kepada Allah. Dengan melalui jasa-jasa dan perantaraan Uskup Nikolas, mereka telah diselamatkan. Meskipun ada banyak teori yang saling bersilang pendapat, bahwa Uskup Nikolas tidak menghadiri Konsili Nisea, tapi ada banyak catatan yang menyatakan bahwa Uskup Nikolas hadir. Pada tahun 325, Nikolas dikatakan menghadiri Konsili Nisea pertama, di mana ia dikatakan sebagai penentang setia Arianisme, dan pendukung setia Trinitarianisme, dan salah satu uskup yang menandatangani Kredo Nisea. Kehadiran Nikolas di Konsili Nisea dibuktikan lebih awal oleh daftar peserta Theodor the Lector, yang mencatatnya sebagai peserta ke-151. Sebuah legenda kemudian dibuktikan pada abad ke-14, lebih dari 1000 tahun setelah kematian Nikolas, menyatakan bahwa, selama Konsili Nisea, Nikolas kehilangan kesabaran, dan menampar wajah, Bida Arius. Karena ini, Konstantinus mencabut mitra dan pallium Nikolas. Para bapak konsili merampas lencana episkopalnya dan memasukkannya ke penjara. Tetapi Tuhan kita dan Bunda Suci menampakkan diri kepadanya, dan memulihkan kembali kebebasan dan jabatannya. Ini adalah salah satu kisah kemurahan hati, dari seorang Nikolas. Kisah ini terjadi, pada saat usia Nikolas sekitar 20 tahun, yang membuatnya menjadi seorang legenda. Di dekat tempat tinggalnya, Nikolas mendengar tentang seorang ayah Kristen taat, yang pernah kaya, tetapi kini jatuh miskin karena konspirasi dan iri hati setan. Karena kemiskinannya sang ayah itu, tidak mampu memberikan mas kawin yang layak untuk ketiga putrinya. Ini berarti bahwa mereka akan tidak bisa menikah. Dalam kondisi seperti ini mungkin jika tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka akan jatuh dalam dunia pelacuran. Mendengar keadaan gadis-gadis itu, Nikolas memutuskan untuk membantu mereka. Tetapi karena tidak ingin diketahui orang-orang termasuk pria tersebut, pada malam harinya Nikolas dengan menutup mukanya, pergi ke rumah itu. Dia melemparkan kantung berisi koin emas, melalui jendela yang terbuka ke dalam rumah. Dan sang ayah segera mengatur pernikahan untuk putri pertamanya. Setelah pernikahannya, Nikolas kembali melemparkan kantong emas kedua, melalui jendela yang sama di tengah malam. Dan sang ayah itu pun, melaksanakan pernikahan untuk putrinya yang kedua. Pada waktu berikutnya, sang ayah diam-diam melakukan pengintaian. Dia mencari siapakah gerangan, orang yang selalu melemparkan kantong koin emas ke rumahnya. Akhirnya,
Setelah selama 2 malam terjaga, dia memergoki Nikolaslah melakukan tindakan amal yang sama, juga terhadap putri ketiganya. Sang ayah berlutut, mengucapkan terima kasih kepadanya, dan Nikolas memerintahkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hadiah tersebut. Nikolas juga meminta pada sang ayah, untuk merahasiakan siapa dirinya, karena dia tidak ingin orang-orang tahu hal ini. Karena, sang ayah sangat tersentuh oleh kemurahan hati pemuda ini, membuat dia tidak mampu menahan perasaannya, dia pun memberitahu kepada semua orang di kota. Maka tersebarlah tentang kemurahan hati seorang Nikolas. Saat masih muda, Nikolas mencontoh pamannya seorang kepala biara, melakukan ziarah ke Holy Land atau Tanah Suci. Nikolas berlayar dengan kapal Mesir, di mana para peziarah lainnya tidak mengenalnya. Malam pertama, ia bermimpi badai akan membahayakan mereka semua. Ketika ia terbangun di pagi hari, ia memperingatkan para awak bahwa badai hebat akan datang, tetapi mereka tidak perlu takut katanya, karena Tuhan akan melindungi kita. Langit segera menjadi gelap, dan angin kencang menderu di sekitar kapal. Angin dan ombak membuat kapal tidak dapat dikendalikan, meskipun dengan layar yang diturunkan. Para pelaut takut akan keselamatan mereka, dan memohon Nikolas untuk berdoa memohon keselamatan. Seorang awak kapal memanjat tiang utama, mengencangkan tali agar tiang tidak roboh menimpa geladak. Saat ia kembali turun, pelaut itu terpleset, jatuh ke geladak, dan tewas. Sementara itu Nikolas berdoa, meminta kepada Tuhan kita untuk menghentikan badai. Segera setelah itu badai pun mereda, semua penumpang dan awak kapal pun merasa lega. Kemudian Nikolas berdoa untuk awak kapal yang meninggal karena jatuh tadi, dan ia pun sadar kembali, seolah-olah ia baru saja tertidur. Pria itu terbangun tanpa rasa sakit sedikitpun. Setibanya di Tanah Suci, Nikolas kemudian memulai ziarahnya ke tempat-tempat suci, berjalan di tempat yang pernah dijelajahi Yesus. Suatu malam ketika tinggal bersama satu keluarga di Yerusalem, ia ingin berdoa di satu-satunya gereja yang tersisa di Yerusalem saat itu. Gereja itu adalah gereja ruang perjamuan terakhir di Gunung Sion. Saat ia mendekati pintu-pintu yang berat dan terkunci, pintu-pintu itu terbuka dengan sendirinya, sehingga ia dapat memasuki gereja. Nikolas pun jatuh bersujud ke tanah, sebagai ucapan syukurnya. Sebelum kembali ke Lisia, ia mengunjungi makam suci, juga Golgota, Bethlehem, dan banyak lagi tempat suci lainnya. Satu cerita keajaiban yang melegenda dari seorang Nikolas, kisah ini cukup mengerikan dan tidak menyenangkan untuk dituturkan. Ini adalah kisah yang menceritakan bagaimana selama wabah kelaparan yang mengerikan melanda. Ada seorang tukang daging jahat, menjebak 3 anak kecil ke rumahnya, di mana dia membunuh mereka. Dia menempatkan tubuh mereka dalam tong, berencana untuk menjualnya sebagai ham. Nikolas datang mengunjungi daerah itu, untuk menolong orang yang kelaparan. Mendengar kebohongan tukang daging itu, Nikolas pun menyelamatkan dan membangkitkan anak-anak itu dari tong tersebut, dengan membuat tanda salib. Ini cerita keajaiban lainnya, dari seorang Nikolas. Kisah ini terjadi pada masa paceklik hebat, yang sedang melanda Mira, yakni sekitar tahun 311 sampai 312. Saat itu ada sebuah kapal bermuatan gandum yang sedang berlabuh, di dermaga Mira. Muatan gandum itu, adalah kiriman untuk kaisar di Konstantinopel. Nikolas memanggil para pelaut dan meminta untuk membongkar sebagian gandum,
guna membantu rakyat Mira yang membutuhkannya saat ini. Para pelaut awalnya tidak mau mengabulkan permintaan tersebut, dengan alasan, gandum yang akan diserahkan ke kaisar nanti, akan ditimbang secara teliti. Setelah Nikolas berjanji kepada mereka, bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian apapun atas keputusan mereka, akhirnya para pelaut itu pun menyetujui permintaan Nikolas. Selanjutnya ketika kemudian mereka tiba di Konstantinopel, dan menyerahkan muatannya untuk kaisar, para pelaut sangat keheranan, ketika mereka menemukan berat muatan untuk kaisar, tidak berkurang sedikitpun. Padahal mereka telah membongkar muatan gandum tersebut di Mira, dalam jumlah besar. Jumlah yang cukup untuk cadangan masyarakat Mira selama 2 tahun penuh, bahkan ada kelebihan untuk digunakan sebagai bibit yang disemai. Di saat mendekati akhir hidupnya, Nikolas berdoa, memohon agar Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjemput rohnya. Ketika Nikolas melihat para malaikat, ia mengucapkan mazmur, "Aku berharap kepadamu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ia pun menyerahkan rohnya, ia meninggal pada tanggal 6 Desember tahun 343, pada usia 73 tahun. Tubuhnya yang dibawa oleh prosesi besar para uskup, imam, biarawan, dan diaken, dibaringkan di sebuah makam marmer di ruang bawah tanah gereja katedralnya sendiri, di Mira. Di Mira, tubuh uskup yang terhormat, terpelihara seperti dibungkus kebajikan yang baik, memancarkan mur berbau harum, yang menjaga jasadnya dari kerusakan, sebagai bukti kemurahan Yesus Kristus, Allah kita yang selalu Dia muliakan. Seorang Yunani anonim menuliskan pada abad ke-10 bahwa, Barat dan Timur mengakui dan menghormatinya. Di mana-mana, di seluruh negeri bahkan di negara-negara lainnya, orang-orang sangat menghormatinya, dan banyak gereja yang dibangun untuknya. Ketika Mira dan kuilnya yang besar akhirnya jatuh ke tangan bangsa Arab, beberapa kota Italia melihat ini, sebagai kesempatan untuk mendapatkan relik Santo Nikolas untuk mereka miliki sendiri. Ada persaingan besar bagi mereka antara Venesia dan Bari. Pada tahun 1087 pedagang dari Bari Italia, berhenti di pelabuhan Andriake. Menyamar sebagai peziarah, mereka pergi ke gereja Mira dan mencuri tulang Nikolas dari sarkofagusnya. Pada tanggal 9 Mei tahun 1087, relik Saint Nikolas tiba dengan aman di Bari. Tulang-tulang ini dipasang di kuil baru di Bari yang segera menjadi pusat ziarah penting. Sebuah gereja baru dibangun, Katedral Saint Nicholas. Untuk melindungi relik berharga tersebut, Paus Urbanus II, hadir di tempat mereka mengabadikan. Ketika pekerjaan restorasi sedang dilakukan di ruang bawah tanah, pada 1950-an, Vatikan mengizinkan pengukuran dan sinar X diambil dari tengkorak Nikolas, dan tulang-tulang lainnya. Dari sini, antropolog wajah, Dr. Caroline Wilkinson, mendeskripsikan citra model kepala Santo, pada tahun 2004. Menggunakan teknologi interaktif 3 dimensi, pada tahun 2014, Dr. Wilkinson memperbarui rekonstruksi wajah tersebut. Hasilnya menunjukkan seorang pria berusia 60 tahunan dengan janggut panjang, kepala bulat, dan rahang persegi, yang hidungnya patah parah, telah sembuh secara asimetris. Bagaimana hidungnya patah tidak diketahui, tetapi diperkirakan bekas penyiksaan. Hingga hari di Mira, relik Santo Nikolas pada setiap tahun, mengeluarkan cairan air bening yang wangi, seperti harumnya air bunga mawar. Cairan bening tersebut dinamakan mana atau mur,
yang dipercaya memiliki kekuatan ajaib. Fenomena keajaiban inilah yang membuat banyak orang datang berziarah ke sana, hingga saat ini. Karena diketahui secara luas bahwa semua relik Santo Nikolas ada di Myra, dalam sarkofagus tersegel, hampir tidak ada orang lain yang mengklaim memiliki relik milik Santo Nikolas selama ini. Santo Nikolas diakui sebagai santo, jauh sebelum Gereja Katolik Roma memulai prosedur kanonisasi reguler pada akhir abad ke-10, tapi tidak diketahui pasti tanggalnya. Santo Nikolas dikanonisasi Gereja Katolik Roma, pada tanggal 29 Juni tahun 1867, oleh Paus Pius ke-9. Santo Nikolas diakui oleh 4 gereja, yaitu, Gereja Anglikan, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodok Timur, dan Gereja Katolik Roma. Berikut ini adalah beberapa kisah ajaib dari Santo Nikolas, dari begitu banyaknya kisah keajaibannya. Pertama, ini adalah kisah Santo dan seorang pangeran. Raja Serbia, Milutin, memiliki salah seorang istrinya yang pencemburu, jahat dan licik, yang membuatnya berkonflik dengan putranya sendiri, Pangeran Stefan. Sang raja yakin dengan hasutan istrinya, bahwa sang pangeran akan mengkhianatinya, maka raja memerintahkan agar putranya dibutakan matanya. Dalam kesakitan yang amat sangat, Pangeran Stefan akhirnya tertidur di gereja Saint Nicholas. Dalam tidurnya, orang suci itu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Jangan putus asa, Stefan terkasih. Matamu ada di telapak tanganku." Stefan sangat senang, ketika terbangun rasa sakitnya berkurang dan ia mulai berdoa. Raja tidak merasa puas dengan kondisi anaknya ini. Ia mengasingkan Pangeran Stefan ke Konstantinopel, ia dipenjarakan di sebuah biara. 5 tahun kemudian, pada suatu malam setelah seharian bekerja keras, Stefan tertidur saat liturgi malam untuk menghormati Santo Nikolas. Dalam tidurnya orang suci itu menampakkan diri lagi kepadanya untuk kedua kalinya. Santo membuat tanda salib di wajah Stefan, sambil berkata, "Pangeran yang mulia, apakah kau ingat kata-kataku? Matamu ada di telapak tanganku, aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang." Orang suci itu menyentuh mata Stefan dan kemudian menghilang. Ketika Stefan terbangun, ia dapat melihat, namun, ia tetap berpura-pura masih buta. 3 tahun kemudian, Raja Milutin pun meninggal dunia. Kemudian Stefan kembali ke Serbia dan akhirnya dia diangkat menjadi raja. Saat menjadi raja, ia mendirikan biara Dekani, dengan gereja biara yang didedikasikan untuk Santo Nikolas. Ia juga mendirikan rumah sakit kusta. Sebagai rasa terima kasih kepada Santo Nikolas, Raja Stefan mengirimkan altar perak dan ikon besar ke Basilika Santo Nikolas di Bari, Italia. Santo Nikolas menampakkan diri kepada Raja Stefan untuk ketiga dan terakhir kalinya, sambil berkata, "Tuhan memanggilmu Stefan, bersiaplah untuk meninggalkan kehidupan ini." Saat bersiap menghadapi kematiannya, Raja Stefan menyumbangkan kekayaannya ke biara dan rumah sakit kusta. Tak lama kemudian, putranya sendiri berkhianat memimpin pemberontakan dan membunuhnya. Raja Stefan dimakamkan di biara Dekani dan ditahbiskan sebagai orang suci oleh Gereja Ortodoks Serbia. Selanjutnya ini adalah kisah di mana Nikolas masih sangat muda saat itu. Kisah ini dipercaya sebagai keajaibannya yang pertama. Saat itu Nikolas baru tumbuh dewasa, ia rutin pergi belajar dengan gurunya. Pada suatu hari, saat dalam perjalanan,
ia bertemu dengan seorang wanita yang tangannya lumpuh. Ia berhenti dan mendekati wanita itu, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan wanita tersebut, lalu berdoa kepada Tuhan, dan membuat tanda salib. Tangan wanita itu secara ajaib sembuh. Ini merupakan mukjizat paling awal yang dikaitkan dengan Santo Nikolas. Kisah berikutnya ini adalah berjudul, Akhir yang Mengejutkan. Kisah yang menceritakan seorang pria dari Konstantinopel, Demetrios namanya, sedang berlayar di Laut Hitam ketika badai besar melanda. Amukan badai itu membalikkan perahunya, dan melemparkan Demetrios ke kedalaman laut dan tergulung ombak. Seketika ia pun berseru kepada Santo Nikolas, "Datanglah dan selamatkan aku dari kematian." Di rumahnya di Konstantinopel, tetangga Demetrios terkejut, mereka mendengarnya, teriakan meminta tolong kepada Santo Nikolas, dari dalam rumahnya. Dengan bingung, mereka bergegas dan mencoba masuk ke dalam rumah yang terkunci rapat. Ketika mereka berhasil masuk, mereka menemukan Demetrios sedang duduk dalam keadaan bingung, dengan pakaian yang basah kuyup, ada air mengalir dari kepalanya yang membuat genangan air di lantai. Sambil duduk di sana, ia masih memanggil Santo Nikolas. Tiba-tiba Demetrios menyadari bahwa tetangganya ada di sekitarnya, dan dia sedang duduk di rumahnya sendiri, bukan di dasar laut. Sungguh menakjubkan, Santo Nikolas benar-benar telah menyelamatkannya dari tenggelam dan membawanya dengan selamat ke dalam rumahnya sendiri. Yang berikut ini kisah ajaib yang bertema, minyak dan air. Di pantai utara Laut Hitam, beberapa pria taat, bersiap untuk pergi berziarah untuk menghormati relik Santo Nikolas di kuil di Mira. Saat itu mereka bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu meminta tolong, untuk membawakan kendi minyak ke makam Santo, karena ia takut dengan perjalanan laut, yang berbahaya baginya yang sakit dan lemah. Dia meminta sesampai di makam, ambillah minyaknya ini dan bakarlah dalam lampu, mereka pun menyanggupinya. Mereka pun berangkatlah, pelayaran hari pertama berjalan lancar. Keesokan paginya angin kencang bertiup, kapal mereka keluar jalur, dan kapal tidak maju-maju. Perjalanan mustahil untuk dilanjutkan. Para peziarah yang frustrasi itu menyerah dan putus asa serta memutar balik kapal untuk pulang. Kemudian Santo Nikolas muncul dan berkata, "Mengapa kamu berbalik? Tenangkanlah laut dan lanjutkan perjalananmu. Minyak itu diberikan kepada kalian, oleh setan yang menyamar menjadi wanita, supaya hal buruk terjadi dalam perjalananmu. Buanglah kendi itu ke laut, dan semuanya akan baik-baik saja." Para peziarah melemparkan kendi itu ke laut, ketika sampai ke air kendi itu meledak, menimbulkan api dan asap yang dahsyat, air laut di sekelilingnya menggelembung dan mendidih. Percikan api seperti api melesat ke udara. Para peziarah jadi ketakutan. "Jangan takut," kata orang suci itu, ia pun memberkati mereka, dan mempersilakan untuk melanjutkan perjalanan mereka dan Santo pun menghilang, laut pun mulai tenang. Akhirnya mereka pun selama ketujuan di pantai Lisia. Sesampainya di tempat suci, mereka bersyukur kepada Tuhan, dan kepada Santo Nikolas, atas keselamatan mereka. Kisah selanjutnya, adalah kisah tentang penculikan, demikian kisahnya. Suatu tahun, ketika orang-orang baik di Mira merayakan Santo Nikolas yang baik pada malam hari rayanya, sekelompok bajak laut dari Kreta datang ke distrik tersebut. Mereka mencuri harta karun dari gereja Santo Nikolas, seperti piala emas, ikon berhiaskan permata, dan kendil perak, untuk dibawa pulang sebagai barang rampasan. Ketika mereka meninggalkan kota,
mereka juga menculik seorang anak laki-laki bernama Basilios, untuk dijadikan budak. Sang emir, atau penguasa, memilih Basilios untuk menjadi juru minuman pribadinya. Karena tidak menguasai bahasanya, Basilios tidak dapat menguping rahasia mereka. Jadi, selama setahun Basilios melayani raja, menyajikan anggurnya dalam cangkir emas yang indah. Tahun ini terasa berat, bagi orang tua Basilios, yang sangat terpukul atas kehilangan anak tunggal mereka. Saat hari raya Santo Nikolas semakin dekat, ibu Basilios berkata, "Saya tidak bisa ikut merayakan. Bagi saya, Hari Santo Nikolas telah menjadi saat kesedihan." Ia memutuskan untuk merayakannya dengan sederhana di rumah dengan doa yang tenang untuk keselamatan Basilios. Sementara itu, di kejauhan, Basilios teringat bahwa hari itu adalah hari raya Santo Nikolas. Ia merasa sedih dan putus asa. Melihat itu sang emir bertanya, mengapa ia tampak begitu tidak bahagia. Basilios menjawab, "Saya sedang memikirkan rumah dan hari raya khusus Santo Nikolas. Anda tidak akan pernah berada di sana lagi," seru sang emir. Saat Basilios sedang mengisi cawan emas, ia tiba-tiba terangkat dan melayang pergi. Anak laki-laki itu ketakutan, tetapi Santo Nikolas menampakkan diri kepadanya dan memberkatinya, dan menidurkannya di rumahnya di Mira. Bayangkan kegembiraan dan keheranan saat Basilios menampakkan diri di rumahnya lagi, masih memegang cawan emas sang emir. Basilios dan keluarganya merayakan hari raya Santo Nikolas dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Dan selanjutnya ini adalah kisah harta karun tak terduga. Zaman dahulu ada sebuah biara miskin di dekat Konstantinopel. Peraturan mengharuskan para biarawan tidak menyimpan harta benda, dan bergantung sepenuhnya pada belas kasihan para dermawan, yang sangat jarang dan terkadang pelit. Ketika biara sangat membutuhkan, para biarawan akan berdoa kepada Santo Nikolas untuk meminta bantuan. Suatu hari, saat seorang dermawan berjalan di sepanjang jalan dekat biara, ia menemukan sesosok tubuh pria tergeletak di pinggir jalan. Karena kasihan pada pria itu, ia membawa mayatnya ke biara, meminta para pendeta untuk menguburkannya. Dermawan itu memberikan sumbangan yang besar untuk menutupi biaya pemakaman dan membantu biara. Setahun kemudian, dermawan yang sama itu kembali mendekati biara dan ketika ia tiba di tempat yang sama, di mana ia dulu menemukan jasad orang. Kali ini bertemu seorang anak laki-laki berdiri di tempat itu. Ketika ditanya, apa yang sedang dilakukannya di sana, anak laki-laki itu menjelaskan, "Ayah saya menghilang tahun lalu, dan saya sedang berusaha mencarinya," katanya. Dermawan itu membawa anak laki-laki itu ke biara, agar ia dapat melihat makam ayahnya. Sambil berdiri di dekat makam, anak laki-laki itu meminta untuk membawa jasad itu pulang kepada ibunya. Para biarawan menghormati permintaan anak laki-laki itu, dan mereka menggali kuburan tersebut. Saat menggali, mereka menemukan kuburan yang penuh dengan koin emas dan perak. Mereka bingung dan bertanya kepada anak laki-laki itu, apa artinya ini semua? Namun, anak laki-laki itu telah menghilang. Santo Nikolas kemudian menampakkan diri kepada kepala biara, mengatakan kepadanya bahwa para biarawan tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Tuhan telah mengirim seorang malaikat, yang menyamar sebagai seorang anak laki-laki, untuk memberi penghargaan atas belas kasihan pria itu dan para biarawan, yang menjaga jenazah pria yang ditemukan di pinggir jalan. Demikianlah kisah Santo Nikolas, sosok pemurah dan baik hati,
penuh keajaiban, yang menginspirasi terciptanya tokoh Santonik. Tokoh periang, baik hati dan pemurah, yang hadir sebagai pecinta anak-anak, dia adalah seorang Sinterklas atau Santa Claus, yang hadir di bulan Natal. Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita, sebagai umat Katolik. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.